Baiklah Bapak dan teman-teman semua, kami dari kelompok 2, Gabriela Kurnia Putri, Reki Fajar Rizky Andra Wijaya, Diva Syeda Akila, dan Tasya Nahaisi Wandari. Kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Program ATM Sederhana. Berikut adalah simulasi program ATM sederhana yang kami telah buat. Pertama-tama, pengguna akan ditanya bahasa apa yang ingin digunakan, apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saya akan memilih bahasa Indonesia. Kemudian, program akan meminta pengguna atau user untuk memasukkan PIN. Bisa dilihat jika saya masukkan PIN yang tidak terdaftar dalam bank, maka program akan meminta untuk user memasukkan PIN-nya sekali lagi. Dan jika sudah tepat PIN-nya, maka program akan masuk ke dalam menu transaksi. Ada 7 transaksi. Saya akan mencoba transaksi yang pertama, yaitu cek saldo. Maka saya akan tekan 1. Bisa dilihat saldo saya ada sekian. Kemudian saya akan kembali ke menu. Saya akan mencoba transaksi kedua, yaitu transfer uang. Maka program akan minta user untuk masukkan nomor rekening tujuan. Jika saya masukkan nomor rekening yang tidak terdaftar dalam bank, maka bisa lihat transaksi dibatalkan. Ini saya akan coba transfer sekali lagi. Kali ini saya akan masukkan nomor rekening yang sesuai, yang terdaftar dalam bank. Kemudian user akan diminta untuk masukkan nominal yang akan ditransaksi. Misalnya, maka program akan mengkonfirmasi apakah transaksinya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka tekan 1 untuk ya. Bisa dilihat saldo saya berkurang sebanyak nominal yang saya transfer. Kembali lagi ke menu. Kali ini saya akan mencoba transaksi penarikan. Saya masukkan nominal yang akan saya tarik, yaitu 200.000. Bisa dilihat sekali lagi saldonya berkurang sesuai dengan nominal yang ditarik. Kemudian mari kita coba penarikan lagi. Jika user masukkan nominal penarikan yang melebihi saldo, maka bisa dilihat saldo tidak mencukupi sehingga transaksi dibatalkan. Kemudian kembali ke menu. Mari kita coba transaksi setoran nomor 4. Bisa lihat untuk transaksi setoran ada syarat bahwa uang harus berupa 50.000 atau 100.000 dan kelipatannya. Jika saya masukkan misalnya 20.000 karena tidak sesuai dengan syarat, maka transaksi dibatalkan. Kita coba lagi setoran. Kali ini saya masukkan nominal yang sesuai. Bisa dilihat transaksi akan mengkonfirmasi apakah nominal yang saya masukkan sudah tepat, tidak kelebihan atau tidak kekurangan sesuai dengan yang user inginkan. Jika sudah, maka ya, dan tabungan saya saldonya bertambah sesuai dengan jumlah yang saya setor. Kemudian saya akan mencoba transaksi pembayaran. Untuk pembayaran, user bisa mengisi pulsa atau membayar PLN. Saya akan mencoba pengisian pulsa terlebih dahulu. User akan ditanya operator kartu yang dipakai, misalnya Telkomsel. Masukkan 12 digit nomor HP. Nah, jika nomor HP sudah dimasukkan, akan ditanya jumlah pulsa yang ingin dibeli. Kemudian program akan mengkonfirmasi kepada user apakah nomor HP dan nominal yang di pulsa yang diisinya sudah tepat. Jika sudah tepat, maka ya. Dan bisa lihat pulsa saya berkurang sejumlah dengan saldo saya berkurang dengan sesuai dengan pulsa yang saya isi. Kemudian saya akan melakukan pembayaran lagi. Kali ini saya akan melakukan pembayaran PLN. Masukkan 12 digit nomor PLN. Jika user memasukkan nomor yang tidak tepat, atau misalnya bukan 12 digit, saya memasukkan hanya 9 digit di sini, bisa dilihat nomor PLN-nya salah, sehingga program akan minta user untuk masukkan nomor PLN sekali lagi. Kali ini saya akan masukkan nomor PLN yang tepat, 12 digit angka, ya, sehingga program akan meminta user untuk masukkan nilai pembayaran, misalnya sekian. Kemudian program akan bertanya, mengkonfirmasi lagi apakah sudah tepat semua. Jika sudah, iya, dan sekali lagi bisa dilihat saldo saya berkurang sesuai dengan nominal yang saya bayar. Kemudian jika saya ingin logout, tekan 6. Nah, program akan kembali ke bagian pengisian PIN. Jika saya masuk sekali lagi, nah, karena saya sudah melakukan semua transaksi, maka saya ingin
keluar atau transaksinya selesai. Jika tekan 7, bisa lihat program selesai. Pada simulasi tadi, data nasabah bank sudah disimpan dalam program ATM. Sekarang, kami akan mendemonstrasikan simulasi program ATM sederhana dari ketika nasabah bank membuat akun dan memasukkan data-data. Pada mesin ATM ini, simulasinya kami menggunakan interface Kinter, sehingga akan terlihat bahwa ATM ini akan seperti pada keadaan real yang sebenarnya. Walaupun masih jauh daripada hal yang terlihat nyata, karena tidak semua menu yang kami buat pada program bisa kami simulasikan semuanya. Hanya 3 dari 5 menu yang ada pada program yang dapat kami simulasikan. Baiklah, saya akan memulai simulasi dari program ini. Program ATM. Pertama-tama, user akan memasukkan kartu kepada ATM. Dan pada program yang kami buat, kami memberikan nama yaitu mesin ATM Aku Kamu Kita. Mesin ATM ini bernama Aku Kamu Kita, di mana ada 3 pilihan. Pada simulasi ini, yang pertama menu login, di mana user akan memasukkan ID dan PIN yang telah dibuatnya ketika mereka membuat akunnya di bank. Selanjutnya ada menu buat akun. Nah, pada menu ini seorang nasabah yang baru akan memasukkan namanya dan PIN yang ingin dia buat, sehingga sistem akan menampilkan ID-nya nantinya seperti ini. Misalnya nama kelompok kami, nama saya, PIN-nya sesuai dengan yang ada di program yang sebenarnya yang saya masukkan. Nah, akun telah dibuat dengan ID, berarti kita mendapatkan ID baru yaitu 25. Mari kita masukkan ke program login. Tekan back untuk mengembalikannya. Masuk ke menu login. Di menu login, masukkan ID yang telah kita dapatkan setelah membuat akun bank tadi yaitu 25. Masukkan PIN yang sama yaitu 04, 02, 02. Login. Nah, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama info, di info ini akan ada cek saldo seperti cek saldo dan ID dan nama saya. Kan tetapi saldonya masih 0 karena masih baru. Akun ini masih baru karena belum ada tambahan atau deposit apapun. Selanjutnya ada menu riwayat. Karena belum ada interaksi apapun atau program apapun yang dijalankan, maka historinya masih 0. Jadi kita masukkan menunya, itu setoran. Jumlah setoran, anggap jumlah setoran itu 30 juta. 3 juta. Konfirmasi. Ya, berarti sekarang sisa saldo saya adalah 3 juta. Mari kita lihat di daftar info 3 juta, berarti user memasukkan data dengan benar. Lihat data riwayat, deposit, setoran. Berarti pada tanggal ini, tanggal 23 November, sesuai dengan jam kali ini, saya memasukkan uang 3 juta pada tanggal 23 November. Selanjutnya menu penarikan. Di menu penarikan ini saya akan memasukkan jumlah uang yang ingin saya tarik, akan tetapi jika jumlahnya melebihi dari jumlah saldo yang sebenarnya, maka seperti ini. Maka sistem akan menampilkan bahwa tidak bisa melakukan penarikan karena melebihi saldo yang ada. Oke, tekan oke. Ulangi lagi jika ingin melakukan penarikan. Ambil penarikan yang lebih kurang daripada saldo itu, misalnya 200.000. Tarik atau withdraw, penarikan. Sehingga kita berhasil melakukan penarikan, tetapi saldo yang sekarang ada 2.800.000. Mari kita lihat di bagian riwayat. Terlihat bahwa saya telah melakukan penarikan pada tanggal 20 November pada pukul 00.846 sebesar 200.000, sehingga total uangnya sehingga berjumlah sekarang 2.800.000. Hanya ini program yang dapat kami simulasikan dari program ATM sederhana, mesin ATM Aku Kamu Kita. Karena ada 2 menu lagi sebenarnya, yaitu menu transfer dan menu pembayaran, dan menurut kami untuk membuat interface seperti itu akan terasa sulit karena menu program itu juga banyak, karena kami harus mendaftarkan akun dan mengaitkannya satu persatu. Setelah selesai melakukan transaksi pada ATM, katakan logout. Untuk menyelesaikan transaksi, tekan keluar. Jika ingin melakukan transaksi kembali, tekan login kembali. Tekan keluar, sistem akan menampilkan bahwa apakah kita akan untuk keluar.
Jika ingin keluar, katakan yes. Maka program akan selesai. Sekian demonstrasi program ATM sederhana dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.